Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh Mushola Darussalam dan sekitarnya, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, serta para santri yang selalu berbahagia. Mari kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena hanya sebab dengan nikmatnya kita saat ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Ramadan, bahkan lebih semangat. Tahun kemarin kita diuji oleh Allah, Ramadan sepi, mushola tutup. Nah, sama lagi, gak hanya rame kalau ngaji sore banget. Alhamdulillah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala bentuk nikmat seperti ini, memang kayaknya kan awalnya sulit. Inna ma'al usri yusra, akan terbuka banyak kebaikan. Dulu saya ngaji hanya gini terus. Dengan adanya akibat corona datang ini, sekarang ngajinya pakai streaming, pakai daring. Alhamdulillah. Ternyata jangkauan dimensi ruang yang Allah kehendaki dengan corona ini lebih. Hikmahnya luar biasa. Jadi alhamdulillah kita saat ini dipertemukan dengan Ramadan dengan lebih masya Allah, kan lebih kaya nih. Dan bagaimana kalau kita kan di istiqomah insya Allah luar biasa. Kayaknya alhamdulillah rasa syukur ini semoga ketika kita ungkapkan menjadi penyebab Allah menambahkan kenikmatannya kepada kita. Sebab Allah pun berfirman, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kalian mau bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Lah nikmat apa yang diinginkan dari itu kepada Allah? Ziyadatul taqarrub ila Allah, yaitu tambahnya dekat kita kepada Allah SWT. Bukan ketika ditambah nikmat tapi tambah jauh, jangan. Alhamdulillah. Karena betapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi dia tidak semakin dekat tapi tambah jauh, yang disebut dengan istidraj, diurut insya Allah. Dan ini banyak. Dan alhamdulillah kita semoga dengan setiap kita kenikmatan ini ditambah oleh Allah, kita tambah dekat kepada Allah. Dengan tambahan nikmat ini kita tambah berinovasi. Bagaimana caranya mujahadah semakin dekat kepada Allah? Termasuk majelis ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap beratuh kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita untuk selalu bersabar dalam ujian kita. Walladzina jahadu fi sabili, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, akan Allah berikan petunjuk jalan-jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk di situ. Amin. Semakin kita mencari jalannya Allah dalam ungkapan ihdinas siratal mustaqim, kan selalu kita baca siratal mustaqim yang mana yang kita kehendaki dan Allah kehendaki. Ini yang kadang-kadang kita perlu menemukan. Seakan-akan kita itu siratal mustaqim, teman-teman. Siratal mustaqim langsung dicop. Bukan li'ilai kalimatillah, li'ilai kalimatin nafsi. Boleh jadi begitu. Kita kadang-kadang dengan saudagonya seakan-akan dekat kepada Allah, tapi ternyata di situ dikurangi nafsu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini, semoga kita selalu bertaruh kepada Allah itu di situ. Apa yang kita lakukan benar menurut jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin
hadirat yang berada Allah Subhanahu berkaitan dengan nikmat-nikmat tadi, termasuk nikmat Ramadan ini yang akan saya terangkan. Kita harus memahami semua yang Allah takdirkan itu hakikatnya nikmat min Allah. Karena Allah punya sifat dominan, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada waktu pengajian dulu waktu malam itu pernah saya sampaikan, sifat Allah yang dominan ini harus menjadi patokan orientasi pemikiran kita, sehingga kita melihat semua takdir Gusti Allah ini itu saya ngomong saya, karena itu menjadi prinsip akidah kita, prinsip berimannya kita kepada Allah, bahwasanya Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kita punya pegangan dalam hidup ini. Pegangan pertama kepada Allah yaitu keyakinan kita kepada Allah, yaitu apa? Inna Allah muttasifun bil, karena sesungguhnya Allah itu disebut dengan sifat sempurna, baik pada zatnya atau pada af'alnya. Pada zatnya Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk, kan begitu. Kalau ada yang menyandarkan kepada makhluk atau mengangkat derajat makhluk melebihi ukuran manusia dan kepada Allah, ini berarti bukan kok memuliakan makhluk tersebut, tapi malah merendahkan Allah. Baik, sakit karena senangnya, mahabbahnya, bahkan sakit mengidolakannya sampai memutuskan, ini kan tidak boleh. Ini yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kita diajarkan tidak begitu, bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Apalagi manusia lain, untuk sekali berkiai orang pasuk, orang fanatik buta, pokoknya kiai itu mesti bertak, ya baik. Ini harus ada. Jadi ketika kita menyandarkan kesempurnaan kepada Allah, jangan sampai kesempurnaan tersebut tercacati dengan keyakinan yang salah, baik itu pada zatnya Allah atau pada perbuatannya Allah, itu takdir Gusti Allah. Kodok-kodok yang kita alami, ya, mulai dari bayi sampai kita mati, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kiamat, semuanya itu harus sempurna. Harus kita yakini itu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Ini harus begitu. Maka dikatakan beriman kepada qada yang khairihi wa syarrihi, karena khairi wa syarrihi itu ukuran kita. Tapi bagi Allah, kalau kita sama pada Allah, semuanya sempurna. Termasuk Allah menciptakan iblis sempurna, menciptakan Nabi Adam sempurna. Jadi jangan sampai kita, aku gawe itu soalnya ciptakan iblis, aku orang gawe. Ya tidak, karena memang Allah menciptakan semuanya saling berkaitan. Makanya kalau makhluk terkena hukum sebab atau hukum kausalitas, sebab akibat itu. Kalau makhluk kena, tapi kalau Allah tidak kena. Dan itu sebabnya nanti akhirnya di sini kita melihat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya patokan keyakinan kesempurnaan sebab Allah Maha Rahman Maha Rahim. Oke. Nah, sekarang kita melihat apa perbedaan sifat Rahman dan sifat Rahim. Kalau sifat Rahman itu artinya adalah Maha Pengasih, Maha Memberi. Maka sifat Rahman ini disebutkan baik dari sisi bahasanya memakai wazan fa'al, Rahman itu menunjukkan apa? Merata, semuanya kena. Artinya Allah memberi itu semuanya, tidak peduli orang muslim atau orang kafir, semuanya dikasih. Kan gitu. Baik itu orang yang taat ataupun maksiat dapat. Artinya ketika kita memahami ada sifat Rahman Allah, kita tidak usah gaul, tidak usah heran, tidak usah takjub. Kita melihat orang-orang kafir, ya, bisa Allah itu nyembah, tidak nyembah mengira, tidak nyembah. Kadang-kadang menjalankan gitu. Pemain sepak bola, bukan artis-artis. Kadang-kadang lain, tapi yang maksiat, ya tetap tidak malah Insya Allah. Tidak bisa heran.
Kan itu hanya pemberiannya Allah. Bahkan kalau pemberiannya Allah, itu harus hati-hati. Kalau menjadi penyebab Allah menghadap dia, terus mentantai begitu. Dulu itu kayak gitu istilah. Maka bagi orang yang beriman, dia memahami pemberiannya Allah itu harus ada namanya nikmatul ijad. Ada namanya nikmatul ijad. Kalau ijad itu wujud, maka semua yang wujud ini adalah bentuk kenikmatan yang diberikan Allah di dunia. Karena tadi Allah Maha Rahman. Tapi karena nikmatul ijad ya hanya ketika masih wujud di dunia. Kalau sudah tidak wujud di dunia, ya selesai. Kalau sudah datang ajalnya wafat, meskipun istrinya cantik, mesti dikubur matinya. Kan begitu. Meskipun suaminya ganteng, sudah kekerpekan. Apa nak bujuri mati malah dikubur? Ayo sampai kalau saya bujuri sampai malah dikubur kan? Kan enggak? Itu namanya nikmatul ijad. Hanya sampai batas wujud di dunia. Setelah wujud di dunia selesai, dia sudah selesai. Itu nikmatul ijad. Maka kita tentunya orang yang beriman jangan hanya mengharapkan nikmatul ijad saja. Hanya mengharapkan nikmat wujud loh, nikmat materi. Yang kita harapkan nikmat itu menjadi nikmatul imdad, nikmat yang dipanjangkan oleh Allah SWT. Wujudnya mungkin sama, tapi kalau sudah dikasih imdad sebab rahimnya Allah, ini yang luar biasa. Harta benda tidak akan habis karena nanti di akhirat. Begitu. Anak tidak akan terputus meskipun orang tua sudah meninggal, anaknya akan meneruskan perjuangannya orang tuanya, meneruskan tinggalannya orang tuanya. Betapa senangnya kita. Ayo, sampean sudah bangun musola ini, kepingin sampai wafat musola kalau hancur terus. Kan begitu terus. Bagaimana pahala yang mengalirkan terus? Itu kalau sudah dikasih nikmatul imdad akan dipanjangkan oleh Allah SWT. Meskipun sampai sudah meninggal, musola ini menjadi masjid menjadi wah tambah luar biasa. Boleh jadi. Tidak menutup kemungkinan. Kita tidak harus berpikir pendek ya. Kalau Allah mengajarkan nikmatul imdad itu nikmat yang jauh, kita diajarkan berpikir itu jauh sekali. Orientasi sudut pandang kita itu jauh sampai ke akhirat. Bagaimana yang kita dapatkan di dunia ini nanti kita dapatkan juga di akhirat. Keluarga kita, anak-anak kita, nanti juga kita temui nanti di akhirat. Masa kita tidak ingin seperti itu? Allah maja'alna minal mahsyurina fi jannati. Semoga Allah menjadikan kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Jangan sampai ada anak turun kita yang kejejer. Iya. Masya Allah, ini yang kita harapkan para hadirin, yakni mendapatkan rahimnya Allah. Nah sekarang kita pun dengan dikasih akal sama Allah ini, kan mulai zaman awal sampai akhir itu sudah dikasih pelajaran. Hidayah Allah sudah dikasih, bukan berarti tidak dikasih. Petunjuk Allah itu sudah dikasih, dan kita pun sudah dikasih nurani, mata hati, dikasih akal untuk berpikir. Bukan sampai dikatakan dalam Al-Quran afala ta'qilun. Kan itu ya. Kita selalu dikasih pikiran yang selalu berkembang. Maka Allah menyatakan afala tatafakkarun, tidak akan berpikir. Bukan hanya menggunakan akalnya, tapi berpikir, mengolah akalnya. Nanti sampai kita pun diingatkan ayat kalian di sini Allah. Kan? Afala tatafakkarun. Maka semuanya ulil albab punya akal, punya hati, ini kita gunakan untuk apa? Mencari sebatas mana Allah merahimi kita, bukan hanya merahmati. Ya. Maka ketika kita mengenal, ketika saat ini kita pernah tahu dikatakan Ramadan itu awalul rahmah, awsatul maghfirah, akhiratul minat, kan? Ramadan itu rahmah. Kita jangan hanya senang kasih rahmat, emang. Kan kadang-kadang kita senang, wah euforia itu kan senang, orang-orang dia senang, ikut-ikut senang. Kalau kita tidak tahu hakikat kenikmatan yang Allah berikan, enak. Kita akan membuang kenikmatan Ramadan itu dengan sia-sia. Masya Allah, alhamdulillah. Kami menghadiri, ayo sekarang kita ini mengkaji seberapa besar Allah merahimi kita dan apa indikator kalau kita itu sudah disayangi Allah. Dan ini yang kita ajar, yang kita didik ini bukan akriyah kita.
Kalau akhliyah kita, dulu pernah saya sampaikan, ilmu manusia itu secara umum dibagi 5, ya, yaitu satu ilmu hawasi. Ilmu hawasi itu ilmu indrawi, apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka ini makhluk Allah yang lainnya pun dapat lagi. Maka kita harus meningkatkannya. Kalau kita benar sebagai al-insan hayawan natik, sebagai manusia yang utuh, maka kita harus meningkatkan pada ilmu yakin, harus pada tahap yakin. Mendapatkan kita pada yakin, mengamalkan suatu amaliyah perbuatan ibadah harus ya yakin, tak boleh tidak yakin. Begitu. Jadi keyakinan ini yang akan mengarahkan kita semuanya mendapatkan ridho dari rahmat Allah SWT. Harus yakin. Sholat tidak yakin bisa tidak? Tidak bisa. Ibadah yang dilakukan tanpa keyakinan tidak diterima. Kan begitu. Maka seyogianya keyakinan ini untuk menjadikan tahapan ibadah kita diterima. Kalau tidak yakin, misalnya tadi nanti buka ini, wis maghrib mau turun, wah sembuh balik. Ayo, berani buka. Kalau tidak yakin, tidak boleh. Batal itu nanti, bisa batal. Paham ya? Harus yakin. Tapi kalau untuk istiqomah terus, maka meningkat ilmunya ini harus pada i'tiqad. Soalnya menjadikan prinsip. Wes pokoknya lakukan ini prinsip sudah. Tidak peduli orang mengatakan apa. Mau ini saya sudah yakin benar kok. I'tiqad prinsip saya benar, ya sudah. Ini akan istiqomah. Paham ya? Jadi kalau ingin amalan yang istiqomah, tingkatan ilmunya harus sampai pada tahap i'tiqad. Tapi ini untuk amalnya sendiri. Untuk disebarkan kepada orang lain, membutuhkan namanya ilmu ma'rifat yang nomor 4. Ngerteni. Kalau di antara kita ya berbeda, ya biasa lumrah. Paham ya? Nggak usah dijadikan, wah, bahan kondokan tukaran ini sini-sini. Kan begitu. Kita harus memaklumi setiap kepala kita ini punya pendapat masing-masing. Setiap arah kita melihat itu punya sudut pandang berbeda. Jadi tidak usah dipaksa. Sampai agama pun begitu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak usah memaksa orang lain. Kita tunjukkan aja. Itu sih benar. Yang saya rasakan manfaat benarnya kayak gini. Dasar kebenarannya begini. Itu aja. Paham ya? Harus ma'rifat ngerti ini. Nggak urusan kita maksa, nggak bisa. Karena kita juga nggak bisa mempunyai hidayah, kan nggak bisa. Memberi hidayah seorang nggak bisa. Nah ini ya. Yang kelima, ilmunya harus meningkat pada taraf iman. Semuanya kembali kepada Allah. Nah itu semuanya kalau sudah diindikatori ini rohimnya Allah akan tahu. Paham ya? Maka yang dididik ini bukan hanya akliyah kita, tapi apa? Hati, yaitu nafsu. Ini, jadi dalam tubuh ini, ada beberapa perangkat yang mungkin ketika software. Jadi kalau hardware-nya ini tangan, mata, kaki, secara fisikly. Tapi ada software yang ditanamkan oleh Allah, yang itu menjadi bekal kita menjadi hamba Allah yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, kan begitu. Sungguh telah dimuliakan anak keturunan Nabi Adam, yakni manusia ini. Kenapa ada softwarenya? Ibaratnya gitu. Kalau misalkan HP ini ya, tidak ada softwarenya, manfaat enggak? Ya rusak. Sama saja meskipun HP mewah atau toko emas ya, bodoh aja, gak ono gunane. Kan begitu. Paham ya? Nah kita itu juga begitu. Jasad ini, jisim ini seperti casing. Paham ya? Sampai untuk kono casing sih ngapain ya iso, kan begitu. Aman. Kalau hanya kita meributkan masalah casingnya toh. Saat ini kita adalah mendidik masalah software kita. Bagaimana software dalam diri ini berupa nurani. Satu ya, nurani itu bekal langsung. Itu software inti itu. Nurani yang menjadikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak punya kefitrahan. Meskipun anaknya non muslim itu punya fitrah itu. Yaitu yakin ada Allah. Itu mesti punya. Oke. Cuma kalau lingkungannya mendidik untuk menjadi Yahudi, ya jadi Yahudi, Nasrani, Islam ya Islam. Di sini pentingnya lingkungan tadi gitu. Cuma softwarenya sudah ada, yaitu nurani. Orang tahu kejelekan, kebaikan, ini keburukan tahu, karena ada nurani. Tapi Allah juga melengkapi software yang baik ini ya. Ada namanya akliyun, akal. Jadi wallahu alam ya, masya Allah.
luar biasa. Di akal ini ada yang hardware-nya, ada akal otak itu tadi ya. Cuma dalam pergerakannya ini luar biasa. Kecepatan untuk informasi disaring oleh hati itu luar biasa. Jika afala ta'qil itu di situ. Sudah bukan hanya menyerap tok ya, bukan hanya transfer informasi saja, tapi sudah pengolahan data. Ibarat orang rame. Nah iya, itu kayak begitu. Nah ini akliyun itu yang dimaksud akal itu bukan akal-akal otak yang pinter-pinteran IQ-nya tok, intellectual quotient-nya saja bukan. Tapi yang dimaksud akal yang oleh Al-Quran disebut afala ta'qil itu adalah kemampuan untuk olah data. Begitu. Oh iki api, sik tak saring sih. Iya api bener. Wah itu disampaikan bisa enggak? Loh itu namanya akliyun. Jadi nggak sembrono. Makanya tadi kalau ilmu hawasid tok bisa menjadi orang fasik. Allah berfirman, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika telah mendatangi kalian seorang yang fasik dengan membawa satu berita, dengan suatu ilmu, ya. Perintahnya apa? Fatabayyanu, klarifikasi, disaring. Kan begitu ya? Itu luar biasa. Allah sudah mengasih akal kita dengan hati itu terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang yang di hati ini baru di sini masuk ada namanya nafsu. Paham ya? Dan nafsu ini tidak bisa dihilangi. Kalau dihilangi ya mati manusia. Karena dengan adanya nafsu atau hasrat ini orang ada nafsu makan bisa melanjutkan kehidupannya. Paham ya? Ada nafsu kawin bisa melanjutkan perjuangannya dia. Kan menerus generasinya dia. Nih kalau nafsu kawin kira-kira ya apa? Yontek menungso iki. Nami. Wah, kabeh anu wae lanang-lanangan tok, wedok-wedok tok tidak bisa. Ngawur iki. Makanya tidak bisa diterima LGBT atau apapun tidak bisa diterima itu. Kenapa ngawur? Termasuk makanya presiden tidak boleh kenapa? Menjaga otentitas DNA-nya kita tadi. Tidak bisa ngawur itu. Membawa karakter masing-masing yang punya kekuatan itu tadi. Paham ya? Nah ini yang makan tidak boleh sembrono kan begitu nanti. Jadi ada potensi diri yang harus dididik nafsu itu. Jadi tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan. Kalau dimatikan manusia mati. Cuma kalau dituruti, dilos, ganti rewel, waduh, los ganti rewel lagi ya. Mangan dilos ganti rodol temenan wis cekot-cekot. Nah ya ono ketok brinjo kenaan tutuk no, ayo terus no. Moro mari ujung-ujung gak iso mlaku. Wah, mumpung ono brinjo misalnya kan gitu. Ya wis salam. Artinya kan keinginan itu tuh boleh muncul, manji memang hasrat itu dimunculkan oleh Allah. Tapi kan harus dikengkang, harus ada dikendalikan, gitu loh. Maka dari itu pengajian kita yang saat ini, pengajian agama yang kita lakukan, bahkan zikir-zikir, aurat, ibadah kita, itu tujuannya adalah mendidik nafsu. Ini nih permasalahannya. Nanti akan saya runtutkan di situ dulu. Jadi sebelum menginjak identifikasi rahimnya Allah, akan saya terangkan bahwasannya yang perlu kita didik itu nafsu kita. Ngerti loh. Dan nafsu ini secara umum ya, secara umum nanti dibagi 4. Tapi nanti ada tambahan 3 lagi sampai 7. Ya. Yang umum diketahui manusia, taruhlah standar manusia umum itu sampai 4 ini. Harapannya 4. Maksudnya standar minimum harus mencapai 4 ini. Yang pertama, nafsu itu tingkatan nafsu ya. Sing arek nom-nom catetan. Mana sing sepuh-sepuh iku wis kok diajarno anak-anak sing nom-nom mung kesempatan nyata itu. Ya, ada kemampuan soalnya. Itu dilatih. Yang pertama adalah nafsu ammarah, ammaratun bisu. Ini Allah berikan bersamaan dengan fisiknya manusia. Seperti hewan. Ya. Nah, namanya ammarah bisu itu banget merintahi marang elek. Boleh pokoknya oleh, pokoknya senang. Pokoknya terpenuhi lah itu, pokoknya gitu. Ini yang nafsu amarah. Dan itu bawaannya adalah karakter fisik. Karena fisik manusia seperti hewan, memenuhi kebutuhan physically. Paham? Maka nafsunya amarah. Makanya manusia dikatakan al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang bisa bicara, bisa berpikir. Kan begitu. Maka tentunya bedanya kita dengan hewan yaitu tadi.
kita akan tidak hanya pokoknya ambisius, tidak bisa. Tidak bisa pokoknya kita delok batinnya awak dhewe tok, ndak urusan mek wong liya, ndak bisa. Karena kita juga dikenal dengan manusia sosial, homo homini lupus kalau dalam ilmu antropologi kemasyarakatan kan gitu. Kita tidak bisa hidup sendirian. Maka dari itu pemenuhan nafsu tadi untuk pemenuhan fisik juga memperhatikan orang lain. Maka ketika kita orang tadi mau mengkaji tentang dirinya, akan meningkat nafsunya. Paham ya? Meningkat pada tahap yang kedua, yaitu nafsul lawamah. Lawamah ini dari kata laimun, yang mencela. Artinya tingkatan nafsu yang ini itu iso ngelokno pisan. Oh iki elek. Sudah tahu gitu. Sudah mampu membedakan ini baik, ini jelek. Ini menguntungkan, tapi ini ono ngrugekno. Paham ya? Ini lawamah. Paham ya? Tapi ini juga masih bisa dikendarai oleh nafsu amarah tadi. Artinya iso kebablas. Kalau lawamah ini kebablas, senengan yang ngritik tapi gak ngei solusi. Wonten apa mboten? Pakai usap. Senengan yang ngritik tok ae tapi gak ngei solusi. Nah, ini bahaya ini. Paham ya? Jadi ketika nafsu kita sudah lawamah, tahu ini oh ini jelek, harus kita tingkatkan, tidak boleh mandek sampai itu tok. Paham ya? Kalau nafsu lawamah ini sampai waduh, ini sampai tidak terkontrol. Kabeh pokoknya gak podo mek dhek salah wis. Yang dulu saya terangkan namanya aklun tufuliyun, akal kekanak-kanakan. Sing dianggap bener dhek dhewe tok, liyane salah. Nah ini loh. Kan begitu nggih. Sampai muncul radikal karena ini nafsu lawamah yang tidak ditambahi maning ngejine. Kan ngoten nggih. Oh keminter. Jadi ini nanti harus hati-hati. Jadi dorongan nafsu itu akan seperti itu. Maka kajian kita ini harusnya menjadikan kita bukan hanya pinter tok, tidak sampai nyala-nyala tok, tapi harus meningkat pada namanya mulhimah. Paham ya? Nafsu yang ketiga namanya mulhimah, dari kata apa? Ilham. Ilham ini berarti sudah punya inovasi. Oh, cara niki. Oh, ini tidak cocok, ini elek iki. Kuduning ini. Nah, dia sudah punya begitu. Dan insya Allah kan manusia gitu ya. Mungkin anak kecil ya, mungkin gambarannya kecil. Wes pokoknya seneng. Ono jajan lewat, pokoknya kudu tuku. Kan ngaten. Tapi kalau sudah dewasa, gak tak tuku iki, gak rewatu. Paham ya? Itu kan meningkat. Kalau anak kecil kan tidak tahu pertama, pokoknya kabeh ditukoni wis. Nah ini kan kadang-kadang kalau dikandani ibu itu kan tidak mau. Tapi kalau sudah batuk, ayo beli es lagi dah. Paham ya? Ini untuk menggugah nafsu lawamah. Paham ya? Tapi nafsu lawamah ini juga kita tingkatkan. Aduh lo, ya mesti salah lo. Jangan nyalano, ayo diajari adik. Nah, paham ya? Ini berarti meningkatkan kualitas nafsunya, bukan hanya lawamah, senengane ngelokno tok. Ayo caranya apa? Ajaron adik. Paham ya? Nah kita dalam mengajari anak-anak kita, masyarakat kita juga begitu. Tidak bisa kok. Ayo, ngomong itu salah. Tapi gak nemu solusi. Harus. Lagi kita kasih iki kalian yang tepat. Tapi ini juga masih bisa ketunggangan sama amaruh tadi. Ayo bisa kebablas. Apa kebablas? Kalau kebablas, kakian ide gak melaku. Usul tok. Usul Pak Ketua. Usul tok ini. Kita harus begini. Oh, berarti sampai yang ronda ya. Oh, jangan itu kalau saya. Waduh, podo ae. Wonten apa wonten? Wakai. Lu yakin maning ini. Paham nggih? Nah, kayak begitu kan apa tingkatan nafsunya. Jadi kadang-kadang mulhimah itu ya api. Cuma nek kebablas, senengane usul tapi gak ngukur. Mari usul ditinggal maju. Nah ini yang bahaya. Artinya kelincipen, dua ide kelincipen. Artinya kan harus terukur nih. Harus mengukur diri. Aku kalau saya punya ide ini, saya mampu tidak melakukannya. Sumber dayanya ada enggak? Sumber dananya ada enggak? Kan begitu. Wah, ono, pikirannya ono, daya ono, dana gak ono, ya jadi olahraga.
Olah pikir ada, olah tenaga ada, olah dana ada, ya olahraga berarti. Kan harus terpikirkan semuanya, paham ya? Jadi artinya ketika nafsu mulhimah ini sudah kita miliki, harus meningkat pada berikutnya, yaitu apa? Mutmainnah. Nah, di sini. Paham ya? Jadi ketika sudah mutmainnah ini sudah adnal kamal ini. Sempurna yang sudah minim itu. Mesti bisa ngelakoni. Artinya kalau sudah ngelakoni, insya Allah apik pelan-pelan. Step by stepnya dapat dia. Hati-hati, safety-nya ada. Gitu. Jadi ketika lawamah, ini bahaya ini. Kan muncul safety. Tapi kalau safety kaki kan akhirnya gak akan melaku. Sojok medeni, nggak melaku. Kan harus dilatih adrenalinnya untuk korban, kan gitu ya. Nah ini pendidikan itu perlu. Nah ini di insya Allah psikologi itu tahu itu. Maka ketika dalam mendidik anak, pentingnya kayak gitu. Ada perpaduan antara anaknya harus hati-hati, cuma juga harus berani. Jangan hati-hati, nah, kapan wani. Ini ya kadang-kadang yang saya lihat begitu. Ada anak kecil main itu, apa besi yang naik-naik di ini loh, kadang-kadang bundaran itu. Iya, tangga. Ada orang tuh saking hati-hati nih, sampai area tidak boleh main itu. Waduh. Ini akhirnya anak itu menjadi apa ya, introvert apa? Iya, nakut. Dulu awalnya ini didik, gitu. Akhirnya dia tidak akan tough, tidak akan tangguh dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi generasi gopok. Ini kan bahaya ini. Jadi kita harus imbang. Yo nekat ojo kenekatan kan terukur. Arek cilik durung iso apa-apa diketung sepeda motor trail. Saya kan usum ya. Sepeda motor trail iki lho. Wah, ono dalan-dalan. Waduh, iki kacau iki. Lho itu kalau bagi yang punya permainan ini cukup, gak usah dituruti. Wah ya, pokoknya itu sepeda motor trail. Wah. Engko ketabrak, maren sampean. Iya tuh kono seneng bangga, wah anakku iso sepeda motor trailan. Wah. Bet. Nangis. Ini kan harus terukur, paham ya? Nah, ini antara lawamah, mulhimah itu dibarengi dengan sampai mutmainnah. Makanya dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Di sini mulai dari abanya Allah dalam beribadah terukur, paham ya? Oh, krono semangatnya poso, gak buka. Engko isak buka nih, tak oleh. Kan terukur, harus tenang. Paham ya? Nah ini semuanya begitu, harus terukur. Paham ya? Nah, kalau sudah ada tambahannya sebenarnya, yaitu nafsunya meningkat pada tahap ketiga, tapi ini rodok berat. Yaitu yang berikutnya adalah nafsu radiyah. Ini rodok wali misalnya. Radiyah itu apa? Ati sing ridho. Ditakdir sudah usaha, hasilnya apa itu gak sempurna. Misalkan tidak sesuai ekspektasi, tidak stres. Paham ya? Ini pentingnya sampai nafsu yang radiyah itu di situ. Jadi gak gampang galau. Kan kadang-kadang kita kan sudah merencanakan gitu. Wah, perkiraan ini profit probability-nya kayak gini, untungnya segini, dengan timing segini. Wah, mesti